Udah kayaknya cuman ini aja kayaknya. Soalnya di kelas cuman 15 orang. Iya, Mar. Oke, oke. Baiklah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Em, em, Perkenalkan, saya Amr Setiawan dari kelompok 1. Saya membahas tentang geografi regional kontemporer yang mengenai Asia Tenggara. Nah, ini pertemuan pertama membahas tentang perkelompok geografi kontemporer, mungkin materi apa yang saya bahas ini kurang terlalu mendalam dalam geografi regional kontemporer. Untuk itu saya minta maaf kalau jika ada kesalahan dalam penyampaian saya nantinya. Oke. Kemudian materi yang saya bahas di geografi ini ada 6. Yang pertama saya akan membahas tentang secara singkat sejarah Asia Tenggara, kemudian ada geografis Asia Tenggara, berikutnya adalah profil negara Asia Tenggara, ekonomi di negara Asia Tenggara, budaya di Asia Tenggara, dan konflik di negara Asia Tenggara. Untuk itu teman-teman, untuk lebih lengkapnya bisa dibuka di file PDF yang telah saya berikan itu. Kemudian ada juga di situ video tapi cuman membahas tentang konflik di negara Asia Tenggara. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang sejarah Asia Tenggara. Asia Tenggara Asia Tenggara pada awalnya adalah daerah yang belum berpenghuni. Karena tentunya wilayah ini sudah ada. Ada yang pada zaman Tiongkok dulu, daerah ini disebut nama Nangyang, yang artinya negara di bawah angin. Maksudnya negara ini sering dilalui oleh angin karena zaman dulu orang berlayar menggunakan kapal. Jadi otomatis mereka menggunakan bantuan angin untuk berlayar menggunakan kapal tersebut. Itulah karena para pedagang akan berangkat ke wilayah sambil menunggu angin muson. Wilayah ini terbentuk karena pertemuan 3 benua, yaitu benua Asia, benua Australia, dan benua Amerika. Penduduknya pun unik, yang tersebar ada perpaduan antara gen India atau Dravidia, Cina, dan Polinesia. Nah, untuk di wilayah Indonesia sendiri, di Asia Tenggara, Indonesia itu bagian baratnya gennya lebih banyak ke gen Mongoloid atau gen Chinese sedikit. Sementara semakin ke timur, gen kita akan lebih dekat ke bangsa Polinesia atau Melanesia. Dan di beberapa itu ada gen-gen yang unik seperti gen yang berasal dari India. Kemudian waktu Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara adalah daerah yang mengalami teater perang, yaitu antara negara-negara sekutu dan negara eksis atau negara yang berperang seperti Jerman, Italia, dan Jepang. Di Asia Tenggara itu sendiri kita tahu bahwa seluruh bangsa di Asia Tenggara itu dulunya adalah bekas dijajah bangsa-bangsa barat kecuali dengan Thailand, dan juga semuanya pernah diduduki baik secara paksa ataupun oleh Jepang. Jadi bangsa Asia Tenggara ini memiliki ikatan kuat dengan bangsa Eropa dan bangsa Jepang karena alasan historis sejarah. Berikutnya adalah geografis Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara sendiri terbagi menjadi 2 subkawasan atau 2 kawasan utama. Yang pertama adalah Asia Tenggara Daratan, yaitu adalah Asia Mainland Asia Daratan, kemudian ada Asia Maritim. Asia Tenggara Daratan itu adalah Asia Tenggara yang memiliki wilayah yang terdapat di
daerah Semenanjung Indochina. Semenanjung Indochina itu yang di sini. Ini adalah Semenanjung Indochina. Kemudian juga di Semenanjung Malaya. Di Semenanjung Indochina itu ada beberapa negara. Yang pertama adalah Kamboja, Vietnam, dan juga bagian dari Laos. Kemudian di Semenanjung Melayu atau Melayu Peninsula itu ada Malaysia bagian barat, dan juga Thailand, serta sedikit bagian dari Myanmar. Berikutnya adalah Asia Tenggara Maritim atau Kepulauan Melayu. Karena di kepulauan ini memiliki ikatan budaya atau perdagangan dengan bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu bukan hanya terkotak kepada orang Melayu sendiri, tapi kalau sub besar bangsa Melayu itu juga termasuk etnis Minangkabau, etnis Jawa, itu juga termasuk dalam sub bagian lebih besar dari etnis Melayu. Kemudian itu terdiri dari Indonesia, Brunei, Malaysia bagian timur, kemudian ada Filipina dan Timor Leste, kalau tidak salah itu. Walaupun Timor Leste itu budayanya juga lebih condong ke Polinesia. Kemudian untuk iklim, di iklim geografis Asia Tenggara, karena Asia Tenggara itu dilewati oleh garis ekuator atau khatulistiwa, maka Asia Tenggara itu beriklim tropis, juga memiliki dipengaruhi juga oleh iklim laut, karena di wilayah ini banyak terdapat laut. Jadi juga Asia Tenggara terkecuali di bagian Vietnam bagian utara sama Myanmar itu tidak ditemukan namanya salju. Di Indonesia ditemukan, tapi di daerah pegunungan tinggi yang seperti kita tahu di pegunungan Kartes, di pegunungan Puncak Jayawijaya. Sedangkan kalau kita pergi ke wilayah Vietnam sama ke wilayah Myanmar, di bagian utaranya itu bisa kita temukan tidak setiap sepanjang tahun, tapi ada daerah-daerahnya yang tertutupi salju, tapi itu salju yang terbawa oleh angin yang berasal dari daratan Cina tersebut. Khusus untuk Myanmar, di Myanmar itu adalah pegunungan tertinggi di bagian Asia Tenggara. Bukan kalau untuk di Australia ya yang tertingginya adalah di Puncak Jayawijaya. Tapi kalau untuk yang di Asia Tenggara itu gunung tertingginya terdapat di Myanmar. Karena itu bagian dari pegunungan Himalaya. Kemudian secara batasan geografis Asia Tenggara ini adalah wilayah yang sangat unik karena di Asia Tenggara ini kita berhimpitan pada dua benua besar, yaitu adalah benua Asia dan benua Australia. Untuk batasnya adalah di daerah yang kita sebut dengan garis Wallace dan Weber. Itu adalah garis yang membatas antara geografis bagian Asia dengan Australia. Oke, berikutnya kemudian kita akan membahas profil negara Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini setidaknya terdapat 10 atau 11 negara yang terdapat di Asia Tenggara, yaitu ada dari Brunei, Kamboja, Timor Leste, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di Asia Tenggara itu sendiri utamanya cenderung adalah negara berkembang, terkecuali di Singapura yang terkategorikan sebagai negara maju karena ekonominya sudah kuat dan sudah memenuhi syarat sebagai negara maju. Untuk negara di Asia Tenggara, untuk secara luas, negara kita adalah Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah yang paling besar. Karena kita memiliki luas sekitar 1,93 juta kilometer persegi.
Berikutnya disusul oleh negara Myanmar, yaitu memiliki luas sekitar 676.000 km persegi. Itu negaranya. Kemudian ada disusul oleh Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, dan negara-negara lain. Untuk negara yang paling kecil adalah di Singapura. Kita juga bisa melihat di sini ada nominal pendapatan negara, kepadatan penduduk. Untuk yang kepadatan penduduk yang jelas adalah di negara Singapura karena di penduduknya lumayan padat, lumayan banyak, tapi wilayahnya juga cenderung sempit. Kemudian secara ekonomi. Nah, ekonomi di kawasan negara Asia Tenggara untuk beberapa tahun ini adalah cenderung menggunakan ekonomi yang masih seputar di bidang pertanian atau perkebunan. Contohnya adalah di perkebunan pengolahan kelapa sawit dan juga di pemanfaatan sumber daya alam, tambang, minyak bumi, dan sebagainya. Untuk wilayah penambang, untuk wilayah penggunaan seperti kelapa sawit itu terdapat di wilayah seperti di Indonesia dan di Malaysia. Untuk karet bisa kita terdapat di wilayah Thailand, Malaysia, dan Indonesia juga. Dan untuk beras itu biasa pengekspor beras itu adalah di Vietnam dan di Filipina. Sedangkan untuk negara-negara besar seperti Singapura, untuk negara majunya, dia lebih condong ke ekonomi terbuka, yaitu ekonomi yang dimana lebih mengutamakan jasa. Tapi bukan menutup kemungkinan negara Asia Tenggara ke depannya akan memulai menjadi lebih kepada sektor jasa. Yang sekarang ini negara-negara Asia Tenggara sudah memulai mengembangkan diri untuk menjadi negara maju. Contohnya adalah 11 negara calon potensial menjadi negara maju. Salah satunya negara kita Indonesia, kemudian ada di Thailand dan Vietnam kalau tidak salah, karena di situ ekonomi dan jumlah pasar dan penduduknya sudah mencukupi untuk syarat-syarat menjadi negara industri maju berikutnya. Sedangkan untuk kalau negara yang menghasilkan minyak bumi, kita kan bisa tahu bahwa itu adalah di negara seperti Brunei Darussalam dan negara lainnya. Nah, budaya. Kembali lagi ke budaya Asia Tenggara. Asia Tenggara ini kita bisa tahu bahwa Asia Tenggara ini bagian kepulauan Melayunya itu memiliki budaya yang hampir serupa, yaitu budaya Melayik atau budaya Melayu. Sedangkan di wilayah yang bukan kepulauan Asia Tenggara itu budayanya bisa berbeda. Seperti contohnya di kebudayaan di Thailand ada bangsa Thai, kemudian ada bangsa Vietnam, Laos. Namun kalau untuk Thailand, Laos, dan juga Kamboja itu serta Myanmar itu mereka memiliki beberapa kemiripan bahasa. Karena bahasa mereka berkembang dari percampuran dari bahasa India dan juga paling banyak menggunakan bahasa Chinese. Dan itulah mengapa kita bisa melihat bahwa penulisan di Kamboja, di Laos, dan Thailand, serta Myanmar itu mirip karena mereka itu memiliki ikatan kuat dengan budaya tersebut. Kemudian untuk negara Vietnam ini lebih dekat kepada budaya bangsa suku Han atau budaya yang berasal dari negara Cina daratan. Sedangkan Filipina juga lebih dekat kepada budaya Melayu, namun karena mereka itu lebih kuat pengaruh Spanyol dan Baratnya di negara Asia Tenggara, jadi budaya mereka mungkin lebih luntur dari budaya Melayu negara Melayu yang lain. Berikutnya kita bisa lihat di sini banyak etnisnya. Etnis yang banyak di Asia Tenggara itu contohnya ada etnis Jawa, kemudian etnis Melayu itu sendiri, etnis Sunda, etnis bangsa Thai, kemudian bangsa Burma,
orang bangsa Melayu, sudah bangsa dan bangsa-bangsa lainnya. Oke, kalau gitu kita bahas yang terakhir, yaitu adalah konflik di Asia Tenggara. Untuk konflik di Asia Tenggara, setidaknya ada 3 masalah konflik yang sangat banyak dibicarakan di umum, yaitu adalah konflik mengenai konflik pertama adalah konflik Laut Cina Selatan. Kenapa konflik Laut Cina Selatan itu sangat penting? Karena kita tahu kalau teman-teman sudah membuka itu kalau teman-teman sudah membuka video yang saya putar itu, ada keterangannya itu mengenai konflik-konflik yang ada di mengapa Laut Cina Selatan itu penting. Oke, saya akan jelaskan secara sederhana. Kenapa Laut Cina Selatan itu sangat penting Kenapa Laut Cina Selatan itu sangat penting? Nah, kenapa Laut Cina Selatan itu sangat penting dalam diperebutkan? Karena setidaknya ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, karena Laut Cina Selatan itu sangat diperebutkan, yaitu adalah pertama karena letak geografisnya. Di Laut Cina Selatan itu, kita tahu sendiri di Laut Cina Selatan itu ada 4 negara besar yang di mana itu memiliki industri besar. Jadi mereka pasti akan memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan ke negara lain, yaitu adalah di Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, dan juga Jepang. Kenapa juga itu penting? Karena di sini 60-80% perdagangan dunia melewati selat namanya Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Jadi karena di jalur ini adalah jalur sutra baru yang dimana sejak zaman dahulu sudah ada perdagangan di sana. Dan juga kalau bangsa Eropa pasti juga akan melewati daerah sini, daerah Laut Cina Selatan, karena mereka tidak mungkin akan menyeberangi namanya melewati terusan Panama untuk sampai ke Eropa. Tidak, tapi mereka akan langsung ke di mana mereka akan sampai langsung ke daerah itu melewati Laut Cina Selatan. Di Laut Cina Selatan ini kita juga tahu bahwa ini perebutannya bukan hanya selain akses transportasi sebagai untuk tempat untuk transportasi untuk berdagang, tapi juga memperebutkan namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu bukan hanya berupa daratan tapi juga berupa minyak bumi, kemudian berupa barang tambang yang lain, dan juga beberapa faktor beberapa yang lain. Kemudian memperebutkan karena memperebutkan sumber daya alam tersebut, ternyata sumber daya alam tersebut terdapat di beberapa pulau-pulau kecil yang berada di wilayah di sana. Contohnya ada Pulau Parcel Island. Kemudian ada Pulau Scarborough Shoal, yaitu adalah kalau untuk Parcel ini adalah pulau yang di mana ini kita tahu bahwa di sini bahwa pulau ini adalah pulau rebutan dari 4 negara. Yang pertama di Tiongkok. Tiongkok sendiri membuat namanya pangkalan militer di Paracel Island. Kemudian di Malaysia juga, di Vietnam juga. Sementara untuk Filipina ini mereka lebih mengklaim ini Scarborough Shoal. Nah, ini yang di Scarborough Shoal ini yang kemarin bermasalah di Mahkamah Internasional, bagaimana Filipina menggugat Mahkamah Laut Internasional tentang klaim Cina yang tidak berdasar. Klaim laut Cina yang tidak berdasar tersebut.
Karena mereka mengklaim itu berdasarkan Daceland, yaitu adalah kalau tidak secara itu adalah garis historis. Garis historis yang mereka anggap itu berasal dari peninggalan kerajaan zaman dahulu. Kerajaan Cina dahulu sebelum Cina modern. Seperti dari dinasti Ming, Tang, dan dinasti yang lainnya. Untuk Cina sendiri juga mereka ini bermula saat negara Cina sekitar tahun 2012 dipimpin oleh salah satu kepala negara baru, yaitu kita tahu sebagai Xi Jinping. Dia tuh menggantikan pemimpin yang lama yang lebih menahan Cina untuk tidak terlalu otoriter atau mengklaim wilayah lain. Tapi setelah pemimpinan Xi Jinping, jadi mereka lebih ingin menunjukkan bahwa mereka adalah negara besar dengan mencoba untuk mengambil wilayah negara, mengambil daerah baru. Dengan mereka mencoba menekan di negara-negara kecil yang di sekitar mereka. Contohnya di yang lebih dekat adalah di negara Asia Tenggara tersebut. Kalau untuk pembahasan mengenai Cina, untuk Taiwan dan Korea Selatan, Jepang, itu bisa kita bahas di kelompok berikutnya, yaitu kelompok Asia Timur. Tapi saya akan menjelaskan hanya pengaruh Cina di Asia Tenggara. Nah, berikutnya itu alasan berikutnya itu adalah sudah sumber daya alam, kemudian adalah klaim historis, dan yang terakhir itu adalah ambisi Cina untuk menjadi salah satu superpower selanjutnya, menggantikan negara Uni Soviet yang sudah bubar sekarang ini. Karena mereka pada abad ke-17, pada abad ke-19, Cina itu kan setelah kekalahan dari perang Candu 1 dan 2, mereka kehilangan bagaimana prestis atau kekuasaan mereka di dunia, sehingga mereka bangsa Cina jatuh, dan mereka sekarang ini ingin menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu bangsa besar di dunia dengan menunjukkan kekuatan secara ekonomi, militer, dan politik mereka. Salah satu itu hal mereka ingin lakukan, yaitu adalah mereka ingin mengklaim wilayah yang dulu katanya mereka kuasai, atau karena mereka kuasai dulu di zaman kerajaan dulu. Oke, nah berikutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu adalah apa ini? Nah, yang kedua itu kita akan membahas isu pengungsi Rohingya. Oke, untuk teman-teman yang kalau sudah menontonnya, mungkin nonton video saya, mungkin saya sudah jelaskan secara sederhana isu pengungsi Rohingya ini. Tapi masalahnya isu pengungsi Rohingya ini adalah isu yang sebenarnya isu lama, di bagaimana sebenarnya bukan mulai dari tahun 2015, tapi lebih dari itu, dari awal Rohingya itu sendiri sampai ke Myanmar. Mereka ini memang bukan penduduk asli di orang Myanmar. Secara budaya, bahasa, dan ras mereka memang sangat berbeda dengan orang Myanmar sendiri. Yang kita tahu, orang Myanmar itu adalah yang lebih cenderung mirip ke gen orang Chinese seperti Asia Tenggara yang lain. Sedangkan orang Rohingya ini lebih cenderung ke orang Dravidia atau orang India. Kisah ini bermula, pengusir Rohingya ini bermula saat Myanmar, kemudian ada India, Pakistan, dan negara-negara lain dibentuk dalam satu konfederasi dominion atau wilayah mahkota kerajaan Inggris. Waktu itu Myanmar itu tidak sepadat yang wilayah sekarang. Kemudian penduduknya situ sumber daya manusianya tidak mencukupi atau tidak mumpuni untuk mengelola wilayah perkebunan
wilayah perkebunan, mungkin wilayah pertanian, wilayah pertambangan, atau wilayah secara administrasi yang berada di wilayah British Raj Myanmar. Udah gampo anjir. Gempa. Iya, gempa. Di Padang, Mar. Oke. Gempa. Oke. Semoga tidak terlalu parah ya. Semoga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Amin. Rian tolong untuk Masih gempa? Udah enggak? Udah, Mar. Udah, oke. Nah, yang itu karena itu kan tadi karena pengungsi Rohingya itu tadi, itu karena mereka nggak punya, orang Myanmar itu memang zaman dulu mereka penduduknya nggak banyak, terus mereka punya kerajaan sendiri, mereka tidak mau dikerja paksa, kerja kasar, jadi mereka mau nggak mau Britania Raya itu harus mendatangkan namanya tenaga kerja kasar. Sama kayak di Indonesia, bukan saya stereotip bahwa transmigrasi itu kasar, tapi memang zaman dulu itu untuk memeratakan penduduk yang dari India yang sudah sangat padat itu, mereka harus memindahkan tenaga kerja paksa yang di India dan Bangladesh itu ke Myanmar pada awal sekitar abad ke-19. Mereka itu akhirnya pindah, beranak pinak sampai era British Raj atau Inggris menjajah Myanmar tidak terjadi persoalan karena Inggris memiliki administrasi yang kompeten, jadi mereka bisa menaruh keadilan kepada pendatang yaitu Rohingya dan juga penduduk asli. Nah, kisah itu bermula saat Myanmar merdeka. Saat Myanmar merdeka, nasionalisme Myanmar itu sangat tinggi, yang dimana mereka itu hampir 95% itu memiliki suku Birma, suku asli di sana, bukan seperti kayak di Indonesia yang ada suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu yang tidak terlalu banyak dominan. Di sana suku Birma itu suku sangat dominan. Nah, itu karena dominasi mereka, kemudian perbedaan agama itu, karena orang Rohingya itu mereka tidak beragama Buddha, tapi mereka beragama, kalau tidak Islam, mereka beragama Hindu. Karena mereka sudah lama di Myanmar, orang Burma ingin mendapatkan namanya kesetaraan. Ya, setiap manusia ingin mendapatkan kesetaraan walaupun mereka tinggal dimanapun. Nah, masalahnya itu orang Birma, orang Myanmar tidak menganggap mereka sebagai namanya penduduk asli, tidak menganggap mereka sebagai warga negara. Nah, itu makanya terpiculah konflik yang berkepanjangan bagaimana etnis Rohingya memperjuangkan hak mereka di Rakhine dan di negara bagian lainnya untuk menjadi di negara Myanmar. Sedangkan di Myanmar sendiri kita tahu bahwa militer itu sangat berkuat di sana, sehingga budaya dan watak di Myanmar itu keras. Mereka pasti akan berpikir bagaimana mereka harus mengintegrasikan orang luar itu sebagai orang Myanmar sendiri. Tapi mereka sudah mencoba dan tidak bisa. Ditambah lagi orang Rohingya ini adalah cenderung orangnya ingin dominan dan ingin meminta sesuatu lebih dari itunya. Contohnya kemudian karena isu ini semakin berkembang pesat, kemudian terjadi perang Rohingya antara pemberontak dan militer, sehingga beberapa pengungsi itu melarikan diri ke negara-negara yang menerima mereka. Contohnya adalah di Australia, di Amerika Serikat, dan di negara Kanada. Karena di 3 negara tersebut, terutama di Amerika Serikat yang sekarang sedang menutup, di era Donald Trump itu menutup bagaimana pengungsi bisa masuk, maka terpaksa mereka harus mencari negara penampungan sementara. Di negara penampungan sementara di Asia Tenggara setidaknya hanya ada 2 negara, yaitu adalah negara Thailand dan Malaysia. Terlebih lagi di Malaysia mereka awalnya sangat disambut karena kesamaan iman mereka antara orang Rohingya dan orang Malaysia itu sendiri.
Namun setelah tidak lama kemudian orang Rohingya juga membuat blunder, atau mereka juga membuat konflik dengan penduduk asli sana, karena mereka di sana banyak yang mereka di sana itu menjadi tenaga kerja kasar paksa tanpa memiliki lisensi untuk sebagai tenaga kerja. Walaupun di Indonesia juga banyak penduduk kita tenaga kerja kasar kita di sana, tapi karena kebersamaan budaya dan persamaan bahasa dengan ras, orang Malaysia tidak akan terlalu memikirkan itu. Tapi ini berbeda dengan orang Rohingya. Mereka budaya mereka berbeda, kemudian bahasa mereka berbeda, kemudian ras mereka berbeda, hanya disatukan oleh namanya seiman itu tersebut. Dan juga etnis Rohingya ini kemarin ada di waktu itu mereka melakukan demo. Bagaimana bagaimana negara pengungsi, mereka mendemo bukan untuk mereka meminta dipulangkan ke negara yang ingin menampung mereka, tapi mereka lebih berdemo untuk menjadi warga negara Malaysia. Sedangkan di Malaysia itu sendiri mereka tidak hanya berstatus sebagai seorang pengungsi. Nah, itu yang kita bisa lihat di beberapa channel YouTube, kemudian di berita bagaimana konflik antara pengungsi Rohingya dengan pemerintah Malaysia dan penduduk asli atau penduduk tempatan di Malaysia. Kemudian penduduk Rohingya yang bekerja di Malaysia, walaupun mereka tenaga kerja kasar tanpa berlisensi, tanpa izin, mereka itu sangat diminati. Kenapa? Karena mereka itu tidak perlu yang mempunyai pekerjaan itu tidak perlu harus menggaji mereka dengan upah yang tinggi seperti upah penduduk tempatan atau penduduk asli. Bisa separuh, bisa seperempat atau sepertiganya bahkan. Terus mereka tidak perlu disediakan jaminan untuk kesehatan. Berikutnya yang terakhir adalah kudeta Myanmar. Kalau untuk kudeta di Myanmar, kita bisa tahu bahwa kudeta di Myanmar ini bermula kudeta Myanmar. Kalau kudeta Myanmar ini bermula ketika pemilihan umum tahun 2020, kalau tidak salah di bulan November, yang dimana partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, dia itu adalah anak dari pendiri. Dia itu adalah anak dari bapak bangsa Myanmar. Ya samalah kayak kalian tahu juga sendiri. Dia itu dulu mencalonkan diri, dia juga jadi pemimpin negara. Namun karena dia tidak disukai di sana, karena di sana adalah militer yang sangat berkembang kuat, ditambah lagi partai sayap militer, yaitu partai sayap di militer tersebut kalah atau tidak mendominasi di situ, maka militer yang sejak dulu ingin berkuasa di sana, jadi mereka merasa bahwa pemilihan itu curang karena apa yang mereka harapkan di situ tidak tercapai. Yaitu mereka mengharapkan bahwa mereka setidaknya mendapat 25% kursi di parlemen sehingga mereka bisa memimpin negara itu tanpa harus menjadi junta militer. Namun karena harapan mereka tidak terpenuhi dan juga karena mereka juga tidak suka dengan namanya Aung San Suu Kyi, karena Aung San Suu Kyi itu lebih kepada mendemokratiskan negara Myanmar itu. Sedangkan di Myanmar kita tahu sendiri bahwa Myanmar itu keras karena pengaruh militernya sudah berkali-kali. Junta militer itu bisa dikatakan hampir setiap periode adalah junta militer. Dari negara itu merdeka 1948, kemudian dipimpin oleh Mayor Jenderal Aung San, yang kemudian dia dibunuh, kemudian naik lagi militer, kemudian pemilihan umum, kudeta lagi, pemilihan umum, kudeta, dan kudeta, sehingga banyak militer menguasai di negara itu. Itulah mengapa sekarang bagaimana di banyak pertemuan di bangsa Asia Tenggara, khususnya ASEAN, seperti presiden kita dan juga Perdana Menteri Malaysia itu kemarin itu bertemu untuk membahas
tentang isu kudeta ini, dan hasilnya adalah negara kita tidak ikut campur tapi hanya sebagai penengah. Kita berharap nanti untuk militer, untuk apapun hasil yang terbaik dari konflik dari kudeta di Myanmar ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada korban yang dirugikan ataupun material yang dirugikan atau bahkan korban jiwa, korban fisik, diskriminasi terjadi di negara itu, sehingga negara itu bisa menjadi lebih demokrasi ke depannya. Oke, untuk sekarang ini saya akan memberikan sesi kritik dan saran selama 2 menit. Berarti dari sekarang adalah jam 15.44, berarti jam 15.47 saya akan buka sesi pertanyaan. Jadi teman-teman yang ingin mengkritik, silakan teman-teman untuk memberi masukan, kritik atau saran sekarang. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan di jam 19.48. Oke, saya persilakan untuk teman-teman. Oh ya, nanti video ini direkam ya. Jadi nanti saya upload ke YouTube. Jadi itu ibu dosen kita bisa tahu bagaimana apa yang kita bahas sekarang ini. Oke? Ya, Mar. Oke, silakan bertanya atau silakan memberikan kritik atau saran. Oke, sambil menunggu kita ada pengumuman tadi terjadi gempa 5,8 skala Richter di Mentawai pada pukul 14.32, jarak 54 km dari barat laut Mentawai, 11 menit yang lalu. Ya, Mar. Oke, kalau ada sesi untuk kritik dan saran, kita buka di sini di forum Zoom ini ada 3 pertanyaan. Nanti sisa pertanyaan yang lain kita masukkan saja di grup chat WA atau di grup di e-learning, di diskusi. Jadi untuk teman-teman 3 orang yang bertanya di sini, dipersilakan untuk bertanya. Jangan lupa untuk klik menu raise hand atau langsung aja ketik di box chat itu pertanyaannya.
Silakan bertanya silakan sesi pertanyaan sudah dimulai. Jadi teman-teman boleh bertanya, boleh angkat tangan atau dituliskan saja di chat pertanyaannya biar kita jawab 3 pertanyaan. Nanti sisanya pertanyaan bisa kita jawab di forum WA. Nah, itu Mar. Ya, kita tunggu lagi. Teguh sudah bertanya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Teman-teman bisa bertanya untuk menanyakan apa saja dalam materi ini. Oke, baru 1 orang. Teman-teman yang lain. Oke, kalau tidak ada kita sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, kita akan jawab dulu pertanyaan dari Saudara Teguh. Nah, pertanyaannya bagaimana dampak kudeta terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar? Nah, ini adalah dua isu yang kembali lagi isu yang 1 dan 2 dan 3, tapi digabungkan. Kalau Rohingya itu sekarang, dulunya Rohingya itu tidak suka dengan namanya Tamidau atau militer Myanmar. Tapi sekarang mereka mendukung. Tapi sekarang mereka Bentar Mar, mungkin ada sedikit yang Teguh tahu mengenai Rohingya itu kan. Ya. Jadi kabarnya tuh Rohingya tuh ya yang menyebabkan Rohingya tuh istilah sudutkan. Anggaplah kayak gitu. Setahu Teguh itu yang menyebabkannya tuh bukan presidennya, tapi itu tuh karena itu ulah dari militer di negara tersebut. Jadi gimana tanggapan Anda? Makanya Teguh menanya, kan yang kudeta sekarang itu kan yang menjatuhkan kepimpinan militer dari Myanmar. Ya. Nah, apakah Rohingya itu akan berdampak semakin buruk atau malahan berbalik keadaan gitu, Mas? Oke, gitu. Begini, awalnya orang Rohingya itu berharap pada Aung San Suu Kyi karena dia itu mendapat penghargaan dunia sebagai dari Nobel Perdamaian Dunia karena dia memperkasai namanya perdamaian Rohingya. Nah, kita tahu itu ada beritanya. Namun ibarat gayung tidak disambut, Aung San Suu Kyi setelah beliau menjadi bukan kepala pemerintahan, ikut terlibat dalam pemerintahan, beliau melupakan cita-cita yang sangat diharapkan oleh etnis Rohingya, yaitu kesetaraan di Myanmar. Sehingga awalnya etnis Rohingya itu tidak menyukai militer, setelah namanya kudeta, mereka kembali mendukung namanya militer walaupun mereka masih ada konflik. Mereka mendukung militer bukan karena mereka setuju militer, tapi karena lebih pada sakit hati karena Aung San Suu Kyi tidak melakukan apa yang mereka janjikan, yaitu kesetaraan di Myanmar. Kita kan ada pemberitahuan tentang Nobel itu. Untuk kualitas hidup orang Rohingya untuk saat ini masih, kalau mereka di negara pengungsian seperti Malaysia dan Thailand, untuk mereka yang tidak membuat onar ataupun mereka tidak membuat hal aneh-aneh di sana, mereka pasti
insya Allah pasti mereka tidak akan terlalu mengalami namanya diskriminasi. Berbeda pada etnis yang di Rohingya yang berada di Myanmar itu sendiri, walaupun mereka masih banyak ditindas, mereka melarikan diri, ada yang ke Bangladesh. Nah, yang di Bangladesh ini, kamp pengungsian di Bangladesh itu sendiri tidak lagi menampung namanya etnis Rohingya. Sehingga etnis Rohingya hanya ada dua pilihan, yaitu kembali ke negara mereka di Rakhine, mereka ditindas militer, atau mereka juga berharap pada militer untuk semoga kehidupan mereka lebih baik lagi, atau mereka menuju negara dunia ke lainnya untuk menampung mereka. Yang paling banyak menampung itu adalah di Kanada dan di Australia. Untuk daftar tunggu pengungsi yang di Malaysia itu kadang bisa sampai 5-7 tahun untuk mereka bisa pergi ke negara menampung mereka, seperti Australia dan Kanada tersebut. Apakah mereka akan semakin baik jika militer berkuasa di sana? Belum tentu. Apakah Aung San Suu Kyi kalau pemilu demokratis lagi dipulihkan, apakah mereka akan baik lagi? Juga belum tentu. Karena kita tahu bahwa di Myanmar itu adalah politiknya adalah politik etnis yang kuat. Mereka lebih akan mendorong etnis mereka, etnis Burma, etnis orang Burma asli untuk berada di puncak kekuasaan. Jadi mereka akan menyingkirkan namanya mereka yang bukan sepaham, apalagi berbeda ras untuk di sana. Kita juga tahu bahwa orang Myanmar itu cenderung barbar dan rasis. Mereka bahkan kita tahu bahwa kesalahan waktu KBRI itu sebenarnya bukan kesalahan KBRI, tapi miskomunikasi. Dan miskomunikasi itu ditangkap oleh orang Myanmar, mereka mendemo kedutaan kita, padahal kita tidak ikut campur di sana. Dan mereka menuntut bagaimana kita harus menjadi kawan atau lawan. Sebenarnya itu tidak etis ya. Bagaimana kita mengharapkan etnis Rohingya itu supaya lebih baik, sedangkan kita sendiri untuk sosial budaya kita masih banyak yang kendalanya. Tapi untuk saat ini saya rasa mungkin pilihan paling bagus untuk etnis Rohingya itu adalah perdamaian di etnis Rohingya. Perdamaian tidak melulu harus menjadi warga negara Myanmar, tapi mereka bisa berharap juga untuk ke warga negara lain yang mau menampung mereka. Karena kita hidup tidak harus tinggal di tempat yang kita melahirkan kita, tapi kita hidup di tempat di mana kita merasa nyaman, tenang, dan merasakan sebuah namanya kedamaian. Oke, berikutnya ada pertanyaan lainnya. Oke, apa Saudara Teguh ada ingin bertanya lagi? Enggak mau, cukup kayaknya mah. Oke, ada 3 menit lagi. Apa kita buka kamera, terus kita screenshot, kita masuk ke grup? Untuk bukti absensi? Boleh, Mar, boleh. Oke. Boleh, bentar, Bang. Oke, saya siap ya. Salah. Oke, teman-teman bisa dibuka. Silakan dibuka. Nah, itu kan ganteng Azriandi itu. Nah, oke. Ayo kita screenshot nih. Kita screenshot nih masuk. Oke, teman-teman. Ayo teman-teman. Masuk. Tunggu, Mar. Teguhnya lo pakai kolor, Mar. Tunggu, Mar. Jangan lah, ini dari rekam lagi, ibu malu pula nanti. Cool. Lah, oke. Nurul, mana orangnya nih? Masih jalan belum. mungkin, Mas. Oh, jalan mungkin. Oke. Yang kalau Mutiara? Sama. Oke lah. Itu saya screenshot ya. 3, 2, 1.
Oke, sip. Makasih teman-teman. Oke lah Iya, kalau sama-sama. kalau itu kita tutup deh ya. Oke, demikian siap hasil dia minggu besok dia. Oke, demikian hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika terlalu banyak kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang tidak terlalu nyambung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.